slogan kita ya, slogan kita yang kita ingin ini jadikan sebuah yel-yel juga, jadi moto juga, jadi ikon kita ya. Kita ulangi ya. Salam happy, my choice, It's my destiny, with Jesus Christ, I'm so I happy. am so happy. Oke, thank you. Jadi adik-adik, di tengah-tengah situasi pandemik yang seperti ini, ya, ini dialami oleh semua orang, 90% lah. Mungkin 10%-nya dari 200 negara adalah negara-negara yang mungkin kondisi virus coronanya nggak parah. Mungkin satu negara kasusnya cuman di bawah 1.000 lah gitu ya, di bawah 1.000. Ya. Nah, tetapi adik-adik, ada hal yang kakak mau ingetin nih, jangan sampai kita ini lupa diri, jangan sampai kita kecelek, jangan sampai kita lost. Jangan sampai kita gagal fokus. Kakak ingin kalian ingat tujuan kamu, tujuan kakak, kita hidup di bumi ini untuk meraih kebahagiaan. Ya, sebab Tuhan menciptakan kamu dan saya. Tuhan menciptakan kamu dan saya. Pasti Tuhan itu menginginkan supaya kamu hidup bahagia. Sama kayak papi mami kamu nah. Logikanya sama kayak papi mami kamu nak. Papi mami kamu itu gak ada orang tua yang mendapatkan kabar baik ketika mendapatkan berita bahwa selamat ya ibu, selamat ya bapak, ya, lalu dokter mengatakan bapak positif, kok bapak yang positif, ibu positif, hamil. Selamat ya, sudah mendapatkan anak. Nah, seneng tuh. Gak ada orang tua yang mendapatkan anak tuh langsung mukanya manyun, itu gak ada. Yang normal ya. Orang tua yang normal dan dengan catatan pernikahannya resmi. Pernikahannya resmi. Pernikahannya sah. Gitu ya, sehingga ketika mereka mendapatkan anak, mereka pun mendapatkan anak karena memang kesepakatan atau karena mereka menanti-nantikan hadirnya anak. Tahu nggak adik-adik, percaya deh, kamu itu bisa hadir, bisa lahir di keluarga kamu itu sudah bikin nyenengin papi mami kamu. Itu membawa kebahagiaan buat orang tua kamu. Kakak yakin ya kalau kamu bisa hadir lahir itu kamu sudah bikin orang tua seneng. Ya, sekali lagi ingat baik-baik, kamu dan saya dan kita semua, Tuhan itu punya rencana untuk membuat kamu happy. Seneng kamu bikin happy. Ya, kalaupun ada pandemik, ada virus corona, jangan sampai ini kamu merasa corona ini merusak kebahagiaan kamu. Enggak. Seperti yang kamu ceritakan tadi, kalaupun nilai kamu jelek, nilai jelek itu tidak mempengaruhi kebahagiaan kamu. Itu hanya mempengaruhi sesaat. Rencana Tuhan jauh lebih besar dari nilai jelek kamu. Kebahagiaan Tuhan itu jauh lebih besar daripada nilai jelek kamu. Kalaupun kamu bahagia, kamu senang karena kamu punya waktu, bisa eksplor, itu masih kecil banget kesenangan kamu. Gak sebanding dengan kebahagiaan yang akan Tuhan kasih buat kamu. Ya kan? Dan ujung-ujungnya kebahagiaan yang terbesar, ya, yang kamu seneng dan saya juga seneng adalah nanti kalau kita sama-sama masuk sorga. Kenapa Tuhan ciptain sorga? Karena supaya kamu ngerasain senengnya itu, bahagianya itu, nikmatnya hidup itu seperti apa yang sesungguhnya. Seneng yang paling seneng itu kayak apa? Kamu kan seneng main game rata-rata, betul nggak? Betul nggak? Kalian seneng kan main game? Kakak percaya semua kalian pasti suka main game. Ada yang enak lihat game, alergi sama game ada?
Ada yang muntah kalau lihat game. Kalau lihat makanan kan nggak semuanya suka, betul nggak? Ya nggak? Apalagi kalau dikasih sayur, buah, waduh enak deh tuh. Ya nggak? Enak kan kalau dikasih sayur, buah? Kamu juga minuman nggak semuanya kamu seneng kan? Nggak semua soft drink kamu suka kan? Kamu ditawarin baju juga nggak semua baju kamu suka kan? Nggak semua. Tapi kalau kamu main game, pasti seneng lah. Apalagi game-game zaman sekarang, pasti lebih seneng. Tapi kakak mau ingetin, game kamu sebagus apapun, ingat baik-baik, di surga jauh lebih enak. Di surga jauh lebih enak. Ya, kakak mau ingetin itu adik-adik. Hanya masalahnya begini adik-adik. Nah ini yang kakak nanti mau akan ajak kamu untuk diskusi. Masalahnya adalah, kita belum ngerasain sorga, itu aja. Betul nggak? Kita nggak lihat itu barang. Kita belum sampai di sana. Nah kalau sorga, siapa yang mau ke sorga sekarang? Ada yang mau pergi ke sorga nggak? Nggak ada yang mau kan? Nah sebaliknya jangan lupa adik-adik, ada neraka loh. Ya, tempat yang paling jahat. Nah kakak mau kasih tahu sama kamu, banyak orang jahat nggak di bumi ini? Ada nggak orang jahat di bumi ini? Coba kalau ditanya sama preman, "Hei preman, kamu kan orang jahat. Ada tempat yang paling cocok buat kamu. Di mana itu? Neraka. Mau nggak kamu ke neraka sekarang preman?" Kira-kira premannya mau nggak? Lucu ya? Aneh ya? Kan dia bikin jahat nih. Ya kan? Pembunuh, pemerkosa, ya, koruptor, penjudi, mafia. Jahat kan? Betul nggak? Tapi kalau penjahat itu dikasih tahu, ada tempat yang paling bagus, kamu bisa bikin kejahatan di sana loh. Ya, kamu akan jadi juara kalau kamu bisa ngalahin semua orang di sana. Kamu akan jadi penguasa di sana. Beneran? Iya, tempatnya apa? Neraka. Mau nggak ke neraka? Yang ada kita ditembak sama dia. Kamu aja duluan katanya. Betul nggak? Itu hal yang kontradiksi adik-adik. Orang jahat, ada tempat yang jahat, nggak mau pergi. Sama nih, kamu tahu baik, kamu pengen jadi orang bener. Ada tempat yang cocok untuk orang yang bener, cocok tempat untuk orang baik, namanya surga. Tapi juga nggak mau pergi. Kamu mungkin punya teman yang nakal kan di sana. Kamu punya teman juga kan, atau orang tetangga atau siapapun yang jahat ada kan, yang brengsek, yang kotor, yang najis, ada kan? Nah, itu kan orang-orang itu kan udah bikin jahat. Tapi kalau disuruh pergi ke neraka mau nggak? Nggak mau. Nah sekarang dibalik. Kalian mau jadi orang baik kan? Kamu pengen jadi orang suci kan? Kamu pengen jadi orang yang benar kan? Ada tempat yang paling suci, ada tempat yang paling baik, ada tempat yang paling benar, namanya apa? Surga. Nah, mau nggak ke surga? Mau nggak ke surga? Sebenarnya mau kan? Betul nggak? Tapi tidak sekarang. Pertanyaannya, kenapa tidak sekarang? Dia orang jahat. Tapi dia kan brengsek, lawan orang tua, bandel, di sekolah juga suka bolos, nilainya juga jelek semua, jelek. Nggak ada niat untuk bikin nilai bagus, guru digebukin, guru dikerjain, teman-temannya dipalakin. Nah, jahat banget kan nih orang kan? Ya nggak? Nyebelin banget kan kalau punya teman kayak gini kan? Ya nggak? Tapi orang ini kalau disuruh neraka dia nggak mau. Nggak mau pergi ke neraka nih. Begitu. Tapi sebaliknya, ada orang yang baik, ya nilainya bagus, rajin ibadah, hormat sama guru, selalu sopan, suka bantu temen. Aduh, ini orang udah kayak penghuni sorga nih kan. Tapi kalau disuruh pergi ke sorga kok nggak mau. Apa yang menjadi penghalangnya? Oke? Kenapa kok bisa begitu? Itu yang kalian diskusikan. Jelas?